Shalom semuanya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Saya bacakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Air hidup. Barang siapa yang minum, dia tidak akan pernah haus lagi. Sebuah pernyataan kontroversi dari Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang tidak tergantikan oleh siapapun. Dan orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu perkataannya dianggap membual, pembohong. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengikut Yesus, saya percaya Tuhan akan tunjukkan langkah-langkahnya di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menempuh jalan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita mengikut Yesus tanpa meminum air kehidupan, maka sesungguhnya kita akan mati. Kita tidak akan bisa finishing well. Anggota tubuh kita 70%, 80%, bahkan otak kita terdiri dari air. Dan kalian tahu, air itu penting buat kehidupan. Manusia bisa bertahan tidak makan. Tetapi manusia tidak akan bisa bertahan tidak minum. Manusia masih bisa hidup 20 hari, 30 hari dengan minum air. Tetapi kalau tidak makan, tidak minum, akan menjadi masalah. Kita akan meninggal dunia. Nah, kita harus tahu mengapa Tuhan berkata Roh Kudus ini penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Anda tahu sifat-sifat air yang guru harusnya tahu. Yang pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA sudah pasti tahu. Air punya sifat memenuhi segala tempat yang dialiri olehnya. Contoh, air ditaruh di dalam gelas. Airnya jadi botol apa gelas? Botol, kalau itu magician, sulap, jadi botol. Kalau air ditaruh di tempat yang sifatnya kotak, dia akan menjadi kotak. Air ditaruh di dalam tabung, dia akan menjadi tabung. Sifat air adalah memenuhi tempat yang telah disediakan. Roh Kudus menuntun hidup kita. Ketika Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita, dia akan memenuhi hidup kita tanpa mengubah sifat. Mohon maaf, tanpa mengubah kamu itu siapa. Pribadimu itu gak akan diubah. Tapi sifat kamu yang tadinya pemarah, yang tadinya nakal, itu akan diubah oleh air kehidupan itu. Yang tadinya tidak percaya, diubah menjadi percaya. Tetapi dia tidak akan mengubah bentuknya. Bentuknya adalah kamu.
Pribadinya tetap kamu. Kamu yang lucu menggemaskan. Kamu yang lucu sedikit menjengkelkan. Kamu yang sudah tidak lucu menjengkelkan pula. Itu mungkin tidak akan diubah. Keunikan di dalam diri kamu. Pipi tembem, ini bukan body shaming ya, bukan. Pipi tembem, perut membesar. Tidak akan mengubah hidup kamu. Tidak akan mengubah siapa kamu. Tetapi sifat-sifatnya mulai berubah. Yang tadinya kamu hampa, kamu akan mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Kamu akan mampu untuk menjalani hidup dengan jauh lebih baik. Sifat air yang pertama adalah mengisi seluruh ruang kosong yang ada. Pada musim penghujan, orang-orang akan mengerti sifat air. Rumah sudah kamu tutup sedemikian rupa, masih bocor juga. Luar biasa kan? Karena apa? Air bisa mencari celah terkecil untuk dimasuki. Sehingga terjadilah kebocoran. Mana rumah yang tidak pernah bocor di muka bumi ini? Semua rumah pasti pernah bocor. Genteng melorot, rumah tanpa genteng, ya kan belum jadi. Rumah juga tanpa kerangka, mungkin masih di dalam proses pembangunan. Tetapi semua rumah hampir pasti pernah mengalami kebocoran. Karena itu adalah salah satu sifat air, dia akan memenuhi ruang terkecil di dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi ruang terkecil di dalam kehidupan kita jikalau kita membuka pintu ruang terkecil di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak lagi bertumbuh di dalam kepenuhan akan Kristus ketika dia mencoba untuk menutup pintu-pintu di dalam hatinya dan tidak boleh dijamah oleh siapapun. Anda bisa bayangkan kotak, kita sekat kecil-kecil, lalu kita masukkan air. Sekat kecil itu kita beri pintu, tidak boleh masuk ya air, kita pintu rapat. Roh Kudus berusaha untuk mencari celah terkecil di dalam pintu itu. Akan mulai menjadi tetesan-tetesan air. Kita yang tadinya tidak mau disentuh menjadi mau disentuh. Tetapi kita tidak kunjung dibukakan. Apakah Tuhan tidak berkuasa? Tuhan berkuasa. Tapi prosesnya akan sangat lama. Karena ruangan itu yang pintunya tidak mau kamu buka. Itu prosesnya, itu perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya penuh. Tapi ketika sudah penuh, engkau sudah di penghujung usia kamu. Oleh karena itu, Tuhan berkata, relakan hatimu dan bertobatlah. Relakan artinya mengizinkan Tuhan mengisi relung-relung terdalam di dalam kehidupan kita. Ada orang yang punya sifat bawaan dari lahir kikir. Ada orang yang punya sifat dari lahir licik. Ada orang yang punya sifat dari lahir adalah tukang adu domba. Itu adalah kode genetik yang dibawakan orang tua kita dan ditransferkan kepada kita. Pernah tahu? Seorang anak kecil padahal papa mamanya baik-baik loh. Saya pernah lihat anak kecil jutek terus isinya. Ya. Ayo sini sama mama. Gak mau. Sama papanya. Gak mau. Padahal saya tahu papa mamanya gak ngajarin demikian. Ini anak siapa? Yang jelas saya rasa anaknya papa mamanya. Karena mirip, sudah mirip. Tetapi kenapa menjadi anak kecil yang jutek? Karena ada dosa turunan, sifat turunan, kode genetik turunan yang diturunkan. Selidik punya selidik, papa mamanya waktu kecil memang jutekan. Dan kode genetik itu ditransferkan.
Kalau dari kecil tidak mendapat makanan firman Tuhan dan kode genetik itu lebih kuat, maka muncul anak-anak pemberontak di akhir zaman. Oleh karena itu, saya percaya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sebenarnya kita sudah memiliki dosa warisan. Warisan dari leluhur kita. Oleh karena itu Alkitab berkata tidak ada seorang pun di muka bumi ini benar. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini berbuat baik. Semuanya salah. Semuanya menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, sifat air yang paling luar biasa, dia sanggup memenuhi relung terkecil di dalam kehidupan kita. Saya pernah kebingungan. Suatu saat rumah saya bocor. Baru beli, bocor. Panggil tukang satu, sembuh sebentar. Panggil tukang dua, sembuh sebentar. Saya tukangin sendiri, lebih nggak sembuh lagi. Saya naik genteng sendiri, takut turunnya. Bisa naik, agak susah turunnya. Karena pada waktu itu awal-awal saya membeli rumah, berat badan saya 86, 87, menyentuh 90 pokoknya. Jadi kalau lihat bawah itu rasanya gaya gravitasi itu sedang menari-nari. Berusaha untuk menarik saya ke bawah. Dan saya agak ogah juga kalau jatuh. Lumayan kalau jatuh. Nah oleh karena itu saya minta tukang yang lain. Tetapi tidak satu pun yang bisa menyelesaikan sempurna di dalam kebutuhan rumah saya. Yaitu diselesaikan bocornya. Sampai suatu saat saya panggil tukang yang secara tidak sengaja menemukan rumah tawon. Saya bisa kaya menjadi pedagang madu. Haleluya. Kenapa? Ada rumah tawon. Rumah tawonnya mending gede. Ini tawon yang jenis enggak ada madunya, kecil. Jadi titik gini. Titik. Hanya satu titik dan itu menjadi kotoran keluar. Dan itu tidak pernah disentuh oleh tukang-tukang yang lain. Karena cari perkara nanti saya digigit. Kalau balas gigit, bibir saya bengkak. Ya kan? Oleh karena itu ini cari perkara. Dilewati, dan dilewati. Bertahun-tahun dilewati. Saya akhirnya bingung, ini sumber kebocorannya dari mana? Suatu saat tukang yang berikutnya ini bukan karena dia pandai, tidak. Tetapi secara tidak sengaja dia merokok, walaupun saya sudah peringati dilarang merokok, tetap merokok. Dan rokoknya digerak-gerakkan di rumah tawon itu. Dia sadar, kasihan ya tawonnya. Dan setelah dibersihkan, ternyata airnya masuk lewat sana. Enggak terbayang bukan? Air yang sedemikian kecil, rumah tawon kecil. Tapi netesnya bisa begitu banjir di bawah. Sampai mau pindah rumah rasanya. Kan tidak terselesaikan. Itulah keunggulan dari air yang luar biasa. Dia sanggup mencari celah terkecil untuk memenuhi. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sifat air yang berikutnya, ia memiliki daya kapilaritas. Anak IPS mungkin tidak tahu. Dia punya sifat kohesi. Wah, maklum teknik kimia, mantan. Gitu ya, karena sudah lulus. Tahu nggak kohesi itu apa? Kohesi itu adalah sebuah peristiwa tarik-menarik dengan molekul yang sejenis. Sifat air yang berikutnya apa? Dia sanggup melarutkan beberapa bahan. Dia sanggup membuat larutan-larutan tertentu. Ya, seperti larutan cinta di dalam hidupmu. Dia sanggup membuatnya. Itu Tuhan. Ya.
Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Alkitab melambangkan Roh Kudus itu seperti air, sumber kehidupan. Karena sifat-sifatnya dan pengaruhnya yang demikian penting bagi umat manusia. Sehingga kita tidak mungkin lepas daripada air itu. Begitu kita lepas dari air itu, mati kita. Dan Tuhan menjanjikan ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan datang dan memenuhi hidup kita. Asalkan engkau membuka hati, membuka pintu. Banyak orang yang tidak berubah hidupnya walaupun ikut Yesus. Karena dia tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi bejana hatinya. Sifatnya masih licik, sifatnya masih egois, sifatnya masih suka ambil keuntungan. Sifatnya masih curang, sifatnya masih sifat-sifat yang lama di bawah. Walaupun dia membawa bendera anak Tuhan. Walaupun dia membawa baju I believe miracle. Tetapi dia tidak percaya sama sekali pada hakikatnya. Dia hanya punya slogan-slogan, capturean kehidupan yang ditonton kepada banyak orang. Tetapi dia tidak menghasilkan apapun di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu penting. Karena hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita finishing well. Salah satu sifat air yang luar biasa, dia adalah dinamis. Dia sanggup merusak bangunan yang paling kokoh sekalipun. Saya lihat salah satu rumah yang 15 tahun yang lalu kokoh luar biasa. Karena ditinggal penghuninya, tidak pernah dirawat, air itu merusak semuanya. Luar biasa sekali. Bangunan-bangunan yang kokoh menjadi rapuh. Daya rusaknya, daya geraknya luar biasa. Saya percaya jikalau Anda semua mau dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan memiliki daya dobrak yang luar biasa. Bukan daya rusak ya. Karena aliran-aliran dari Roh Kudus ini membuat Anda bergerak sesuai yang Dia inginkan tanpa merubah siapa Anda, identitas Anda. Yang Anda suka jeplak, tidak akan ketika ikut Roh Kudus tiba-tiba menjadi orang yang sangat lembut. Ya, mungkin gaya bicaranya tetap jeplak. Ya, jeplak itu tahu nggak sih? Zlep, 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 plak, plak, plak. Nah, jeplak itu. Ya. Petrus, walaupun dia memiliki Roh Kudus, ngomongnya masih keras. Ketika Petrus memiliki Roh Kudus, Alkitab tidak pernah mencatat, tiba-tiba Petrus bicaranya sangat lembut. Dalam saudara-saudara, ada sukacita hari ini. Ayo. Nah seperti itu Petrus. Tetapi Petrus tetap dengan kekuatan suaranya. Tetap menggebu-gebu. Yohanes yang bicaranya tutur bahasanya mungkin lembut. Tetap lembut. Tapi daya dobraknya berbeda. Ketika Anda mengizinkan Kristus hidup di dalam hidup Anda. Dan Roh Kudus menguasai seluruh hidup Anda. Dia bukan aliran air yang mati, dia aliran air yang hidup. Anda akan dipimpinnya bukan hanya di level sekarang. Ketika Anda melayani sebagai guru, Anda akan mendapat next level. Next levelnya bukan berarti bangunannya ditingkat lagi, Anda naik yang lebih tinggi, bukan. Tapi next levelnya Anda bisa mendoakan murid-murid Anda dan mereka dijamah oleh Tuhan. Itu daya dobrak.
menyalahkan murid-muridnya yang pasif. Orang nggak punya Roh Kudus, salahin sekelilingnya. Percaya sama saya. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus, dia nggak akan takut dengan sekelilingnya. Karena dia memiliki daya dobrak, daya bongkar, daya hancur. Bukan berarti menghancurkan murid-murid, bukan. Tetapi dia sanggup dengan kekuatan dari Tuhan menemplak pelanggaran-pelanggaran. Menyingkapkan dosa-dosa supaya orang berbalik kepada Kristus Yesus. Ini penting. Kita perlu Roh Kudus. Ketika Anda tidak mengizinkan Roh Kudus bergerak di dalam hidup Anda itu aja. Mungkin Roh Kudus pernah memenuhi ruangan hati Anda, tapi tidak semuanya. Yang lain kamu simpan erat-erat. Lepaskan. Kayak balonku ada 5 aja kau pegang erat-erat. Nanti kacau hatimu karena ada yang meletus. Oleh karena itu kita betul-betul mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dia akan seperti air yang mengalir membuat kita memiliki keberanian yang kudus menceritakan siapa Yesus. Mungkin guru-guru berkata, Pak Pendeta, kalau aku dengan penuh keberanian menceritakan Yesus, nanti pada waktu Natal aku tidak dapat parsel dari mama-mama. Aku akan dianggap freak, aneh. Oh, kalau engkau memiliki Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup Anda nggak akan takut. Anda memiliki daya dobrak, Anda akan memiliki daya tawar. Anda akan memiliki seluruh kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Mengapa petobat-petobat baru itu memiliki daya dobrak yang luar biasa? Pada waktu awal saya bertobat, kadang saya berkata, kasih yang mula-mula itu luar biasa. Totally for Jesus. Kalau sekarang totalan sama Yesus. Not totally, tetapi totalan sama Yesus. Tuhan, gua minggu udah ke gereja Tuhan, lu berkati gua ya. Tuhan, gua sedang dagang nih, rame Tuhan. 11, gak usah ke gereja wes Tuhan. Ini dagang online saya rame Tuhan. Gak usah ke gereja. Awas, Tuhan bisa stop berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Anda. Tujuan dari berkat, ada mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika tujuan dari berkat itu tidak tercapai, berkat itu akan stop. Dan suatu saat akan menjadi kutuk di dalam kehidupan Anda. Dengarkan saya, tujuan dari berkat yang datangnya dari Tuhan, supaya Anda mengalami perjumpaan dengan perjumpaan yang indah bersama Tuhan Yesus. Anda dipakai untuk menjadi berkat, bukan untuk Anda sendiri, tapi bagi sekeliling Anda. Dan ketika Anda melupakan tujuan daripada berkat itu, maka berkat itu akan berhenti seketika. Loh, enggak, aku tetap diberkati kok. Tapi maksud saya yang berhenti adalah tujuan dari berkat. Anda nggak akan mengenal Kristus. Anda tidak akan mendapat pengenalan akan Kristus. Dan ketika Anda tidak mendapat pengenalan akan Kristus, saat itu Anda mulai berhenti mendapat aliran-aliran Roh Kudus. Ketika Anda berhenti mendapat aliran-aliran Roh Kudus, Anda akan mati. Anda mungkin masih digaji, mungkin Anda masih mendapat keuntungan. Tapi sesungguhnya gairah Anda sudah mati. Hidup Anda sudah tidak bergairah lagi. Hidup Anda hanya menghitung hari, menghitung waktu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Aliran-aliran hidup ini penting. Tidak semua orang mengerti rahasia ini. Orang Farisi nggak ngerti rahasia ini. Orang Farisi berkata, apa aja sih ini sesat ini. Jadi kalau kita mengizinkan sang air kehidupan yaitu Roh Kudus.
memenuhi hidup kita, memenuhi bejana hati kita, bejana pikiran kita, bejana tangan kita. Dia akan menggerakkan kita sesuai dengan alunan nada surga. Kamu tahu, sebuah pertunjukan mapet atau boneka. Ini tangan, dia gerakkan, dia akan bergerak ke kanan. Digerakkan ke kiri, dia bergerak ke kiri. Tuhanlah yang menggerakkannya. Bukan berarti kita robot, tidak. Tapi dengan sentuhan-sentuhan tangan Tuhan dari surga. Boneka itu bisa menjadi begitu hidup, bisa begitu menarik, dan mengikuti tujuan surgawi. Anda pernah melihat boneka seperti itu dengan tali. Anda bayangkan ada tali dari surga yang sedang menuntun hidup kita. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita, Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Anda akan memiliki daya dobrak yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tujuan dari berkat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sombong ketika Tuhan sudah memperkenalkan berkat di dalam kehidupan Anda. Karena tujuan dari berkat supaya ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi, bukan tambah sombong. Tujuan dari berkat adalah pengenalan akan Tuhan. Berkat itu tidak mesti materi kok. Berkat itu suaramu yang ketika menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Orang-orang menangis karena hadirat Tuhan. Bukan menangis cepat turunnya, kapan turunnya. Bukan seperti itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu berkat suara. Saat tujuan dari berkat itu tidak tercapai, maka kamu akan berhenti. Suaramu mungkin masih indah. Tapi suaramu tidak bisa dipakai lagi untuk mengenalkan pribadi Yesus. Ketika engkau seorang guru, engkau dengan kepandaianmu yang luar biasa. Matematika. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Siapa yang bilang 2? Angkat tangan. Loh, 1 apa dulu? 1 ekor sapi ditambah 1 ekor kambing, berapa ekor sapi? 1 ekor sapi. Orang akan lebih kritis, guru-gurunya lebih canggih lagi. Dia akan membuat soal yang dibuat-buat, mencari persoalan yang dibuat-buat kepada para muridnya. Supaya para muridnya terbelenggu dengan persoalan dan mencari Yesus. Haleluya. Nah ya, jangan seperti itu guru-guru ya. Kamu cari persoalan yang kamu buat-buat. Tetapi tujuan kamu yaitu mendidik mereka membawa perkenalan akan Tuhan. Kalau seorang guru berkata, muridnya berat-berat, muridnya aneh-aneh, muridnya tidak suka sama Tuhan. Bukankah semua murid-murid itu seperti itu? Mereka belum kenal Yesus. Oleh karena itu mari kita perkenalkan siapa Yesus. Dan ketika Anda mengizinkan Roh Kudus bergerak di dalam hidup Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Billy Graham, penginjil-penginjil yang luar biasa. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh kebangunan rohani. Itu berasal dari guru sekolah minggu. Yang mengajarkan pribadi Yesus, yang mengajarkan perkenalan akan Yesus. Dan dia mau membuka hatinya dan dipakai Tuhan secara hebat, secara luar biasa. Roh Kudus punya karakter. Dia tidak takut menghadapi apapun. Tidak ada satupun benda. Ya. Ketika ada air, ada air. Anda tulis, dilarang masuk air, oh nggak bisa. Air itu akan dobrak pintu itu. Kamu kasih minyak, kekuatan air lebih besar untuk dobrak minyak itu. Ketika ada Roh Kudus,
Di dalam hidup kita ada aliran-aliran kehidupan. Anda akan dipakai kemana saja, Anda akan siap sedia. Jadi ingat, kalau sekeliling Anda tidak berdampak, Anda tidak memberikan dampak buat sekeliling Anda, saya tanya, Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus tidak? Saya dulu punya permasalahan selalu disalah-salahkan, dibanding-bandingke. Makanya muncul lagu Ojo dibanding-bandingke. Itu berasal dari pengalaman saya. Nggak bercanda. Saya selalu dibanding-bandingkan. Orang lain dapat nilai 10. Saya cuma dapat nilai 90. Dibandingkan. Ketika saya sudah selesai S3. Saya akan berkata, oh, anaknya siapa dulu? Dia anaknya gizinya lengkap. Saya gizi kurang lengkap. Keturunan siapa? Kode genetiknya dari siapa dulu? Sehingga dia bisa dapat 100, saya cuma 90. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sekolah bukan berarti kita buang-buang waktu. Ketika saya sekolah demi sekolah awalnya untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan mulai bukain pikiran saya. Yang tadinya dulu gampang termakan hoax, sekarang enggak. Contoh ada orang yang berkata, Presiden Amerika juga menjual vitamin penambah tenaga. Wih, kita share langsung. Share. Tapi saya enggak dulu. Masa sih? Cek ini hoax atau enggak. Ternyata hoax. Kita seringkali tidak berpikir secara betul-betul Tuhan berpikir. Contoh begini. Saya mau tanya. Kenapa Anda, maaf ya, yang penjual susu, penjual madu, penjual vitamin, saya minta maaf. Anda pernah bikin riset enggak sih? Ini vitamin murah, ini vitamin mahal. Vitamin murah, kamu masukkan di dus vitamin mahal. Vitamin mahal, kamu masukkan di dus vitamin murah. Nangkep? Anda yang S2, S3 bisa buat tesis ini. Atau disertasi. Percobaan kelompok yang A dengan kelompok yang B. Kelompok yang A, saya berkata, ini vitamin murah. Tidak ada testimoni. Ya, tidak ada testimoni ya. Ini vitamin mahal. Padahal isinya vitamin murah. Kamu baca testimoninya A sampai Z. Minum vitamin ini, hidungku bisa mancung. Luar biasa ya kan. Alias Pinocchio pembohong gitu ya. Mataku bisa belok. Wah, ya kan. Wih, rambutku bisa tumbuh kembali. Yang paling sakti testimoni dari ibu-ibu, gigiku bisa tumbuh kembali. Luar biasa. Saya lihat di toko-toko online ada obat penjual penumbuh gigi. Dan yang beli bodoh sekali. Dan banyak orang yang bodoh. Tapi dengan testimoni rekayasa, orang membeli juga. Dan si penjual berkata, tunggu, sabar. Mungkin di bungkus kedua, bungkus ketiga, sampai Yesus datang gak akan tumbuh gigimu. Karena tanggal gigi itu keniscayaan. Anda pernah lihat kan toko-toko online, saya gak sebut ya. Tapi itu jelas melanggar hukum biologis. Kita mengenal gigi susu, gigi dewasa. Mungkinkah gigi dewasa ketika tanggal muncul gigi lagi? Mujizat mungkin. Diberi obat, apalagi harganya murah. Wes tunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya jamin gak akan tumbuh-tumbuh. Tapi kita termakan hoax. Yang beli ribuan, puluhan ribu. Saya mau riset. Orang yang tadinya diberi tahu ini vitamin murah, enggan memakan vitamin. Yang diberi tahu ini vitamin mahal padahal isinya murah, jadi senang memakan
vitamin. Karena larang, sudah beli, mahal pula. Dites akhirnya. Ternyata yang menang adalah vitamin dengan bungkus mahal. Kenapa demikian? Sugesti. Dan orangnya rajin minum karena mahal. Yang ini walaupun vitamin mahal ada efeknya juga. Tapi tidak diminum. Karena apa? Karena murah. Mikir. Kadang kalau saya ditawari produk oleh teman saya, kadang saya memang berlaku menyebalkan. Diceritai istri saya, oh ini bisa sehat loh. Saya berlaku menyebalkan. Berlaku menyebalkannya gimana? Mana datanya? Respondennya mana? Males ngomong sama kamu. Tetapi pikiran saya mulai berbeda, berubah. Dulu menganggap mentah-mentah sebuah berita, sekarang saya mulai mengkritisi sebuah berita. Karena banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab palsu. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, contoh ini ya, obat. Ya, obat. Ada obat, orang sudah fanatik merek paten. Yang satunya merek paten juga, tapi merek yang lain. Kandungannya sama. Tapi ketika dikasih tahu, ini mereknya beda, lucu. Ibu saya jadi nggak sembuh. Karena sudah fanatik dengan merek itu. Tapi ketika saya baca kandungannya sama. Sama, saat titik komanya sama. Bedanya di mana? Proses pembuatan, ISO-nya juga sudah sama. Bedanya di mana? Dia sudah terkenal. Suatu saat saya riset. Saya bilang sama ibu saya. Waktu itu flu. Tolong dicarikan obat merek ini. Saya minta maaf sama ibu saya. Ngaku dosa. Nggak ada merek yang diminta. Saya ganti dengan merek lain. Tak taruh bungkus di merek yang sama. Saya tanya besoknya. Berkurang? Iya cocok. Cocok. Itulah manusia. Manusia kadang tidak menyadari bahwa yang paling penting di dalam kehidupan adalah Roh Kudus. Manusia kadang diprovokasi dengan testimoni-testimoni yang tidak bertanggung jawab di rumah Tuhan yang mengatakan bahwa tujuan akhir perjalanan manusia adalah pencapaian yang namanya berkat dan berkat dan berkat. Padahal tujuan daripada berkat itu, tujuan kita diberkati adalah pengenalan akan Yesus. Ketika saya diberkati, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku dulu miskin, gak punya apa-apa Tuhan. Sekarang kau berkati Tuhan. Aku berterima kasih Tuhan. Sekarang apa yang bisa aku lakukan tuh jadi berkat Tuhan. Tapi ketika tujuan berkat itu sudah di-cut, dipotong, maka saya akan mencari berkat menjadi Tuhan saya. Menjadi berhala saya. Saya nggak akan pernah puas dengan angka tertentu. Tujuan Anda dipakai Tuhan secara luar biasa adalah pengenalan akan Dia. Yang tadinya kamu egois, kamu menjadi rendah hati. Ada satu orang yang pernah berjumpa sama saya, kamu kan dulu egois, sekarang lebih egois lagi. Enggak, kamu berubah. Badan enggak, beda ngomong sama kamu. Oh ya puji Tuhan. Dan di situ saya bisa berjadi saksi buat dia. Bukan berarti saya sempurna. Saya masih suka marah, percayalah. Suka marah kalau dulu seminggu 5 kali, 6 kali, sekarang seminggu 2 kali saya marah. Tapi marah yang bertanggung jawab ya, bukan
bukan marah yang tidak bertanggung jawab. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Air sumber hidup. Saya bacakan sekali lagi. Ya. Yohanes 7 ayat 39 yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maukah sidang jemaat di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang diisi oleh air kehidupan dan digerakkan oleh tangan surgawi untuk melakukan yang menjadi kerinduannya. Ada satu orang dari dulu kerinduannya membuka panti asuhan. Anda bisa baca itu di Google. Dia tahu, dia setia setiap kali lihat orang yang terlantar, dia pingin merawatnya. Pingin merawatnya. Ada satu kisah untold story di gereja bawah tanah Cina. Dulu saya pernah beli bukunya, tapi saya lupa. Kalau ada kesalahan cerita, saya minta maaf. Tapi makronya sama. Dia adalah seorang perempuan. Dia berdoa untuk meminta pasangan hidup. Dikabulin sama Tuhan. Dikabulin. Suami yang pertama mati. Yang kedua mati. Kalau tidak salah. Dia juga berkata, apa tujuanmu? Dia nggak punya anak. Apa tujuanmu Tuhan? Apa tujuan? Tapi dia setelah melihat anak-anak yang nggak baik, dia itu tergerak sekali untuk merawatnya. Dan akhirnya dia sudah tahu goalnya. Dia bawa anak-anak untuk dia asuh, dia bimbing, dan dia kenalkan sama Tuhan. Dan dia menjadi ibu dari banyak anak. Kita nggak ngerti loh jalan Tuhan. Kita nggak ngerti loh jalan Tuhan itu seperti apa. Ada seorang misionari. Istrinya penakut Paul. Ya bahasa kekiniannya seperti inilah. Dedi mau pergi ke tempat misi ya. Oh Dedi, jangan. Di tempat misi itu tempatnya bahaya Dedi. Bahaya banget. Orangnya pemakan daging Dedi. Waduh Dedi ini kan subur. Nanti ini menjadi tempat pertama untuk disate Dedi. Istrinya penakut luar biasa. Penakut Paul. Mungkin tidak seberani suaminya. Dan seumur hidup istri ini tidak pernah bermimpi. Dia akan melanjutkan perjalanan misi sang suami. Dan benar. Ketika suami, ini pertanyaannya cari sendiri di internet nanti. Ya kan? Begitu suaminya tiba di tempat itu pertama kali. Sreng. Wah ya kan. Filmnya kan seperti itu. Mungkin kalau dibikin film. Yes! Aku kerjakan mimpi tuh. Mati. Detik dia menginjakkan kaki. Udah finishing bell dia. Belum kerja apa-apa. Mungkin filmnya gitu ya. Filmnya itu enggak banget gitu ya. Freak banget gitu ya. Baru dia menginjakkan kaki bau hujan. Aku bau hujan gitu ya. Yesus inilah mimpi terbesar dalam hidupku. Yaitu menjadi saksi di tanah ini. Mati langsung. Kena tombak. Istri yang tadinya gak mau. Yang separuh hati, setengah hati, seperempat hati. Yang penting tidak membagi hati. Dia melanjutkan karya sang suami. Dan terjadi kebangunan rohani. Anda gak ngerti maksud Tuhan apa. Anda gak pernah ngerti rencana Tuhan apa. Tapi izinkan tubuh Anda, diri Anda menjadi saluran kasih Tuhan. Luar biasa. Anda gak ngerti. Di dalam setiap hal yang mungkin kita tidak mengerti, Tuhan bekerja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah,
Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan Yesus, hidup kita akan menjadi maksimal penuh. Amin. Siapa yang mau mengandalkan Roh Kudus? Angkat tangan. Ya. Haleluya. Pulang dari tempat ini bilang, Tuhan gak suka levelku kayak gini terus. Tuhan akan buat aku next level. Aku akan dipakai Tuhan. Aku akan dipakai Tuhan. Sampai jari-jariku yang paling ujung akan dipakai oleh Tuhan. Aku bagaikan pena di tangan sang penyair. Pena dari sang pujangga terkenal, yaitu Tuhan Yesus. Aku bagaikan boneka di tangan Tuhan yang hidup. Sebab hidupku di dalam Galatia bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus ini sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Suatu saat, berapa puluh tahun lagi, ya, berapa puluh tahun lagi Anda mungkin melihat pesisir Jakarta sudah tenggelam. Mungkin bencana geologis di mana-mana. Dan Anda juga sudah mulai merasakan perubahan yang begitu cepat. Bahkan ada seorang ahli membuat sebuah coding permodelan manusia ribuan tahun lagi kalau masih ada itu tidak rupa manusia. Jarinya panjang, tubuhnya melengkung. Kenapa kok jarinya panjang? Matanya melotot, mirip alien. Kenapa? Karena suka nonton smartphone. Dan tubuh akan beradaptasi dengan itu. Kamu yang tadinya matanya sipit, sekarang matanya belok. Dan bisa tiba-tiba membesar. Mata manusia diperkirakan berubah. Mungkin tidak biru lagi, tidak hitam lagi, tidak coklat lagi. Tapi mungkin hijau. Untuk melindungi bahaya radiasi yang ada. Lihatlah, tanda-tandanya sudah dekat. Kedatangan Tuhan adalah sebuah janji Tuhan yang sedang akan digenapi. Alkitab ini semua sudah tergenapi. Tinggal satu, kedatangan Tuhan. Tapi janjinya ya dan amin. Dia yang memulai dan dia akan mengakhirinya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan biarkan di sisa usiamu, hidupmu menjadi berkat. Hidupmu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Mari sore hari ini, malam hari ini kita berkata, Roh Kudus, penuhi hidupku. Supaya aku mampu melakukan karya-karya yang ajaib bersamamu. Bukan karena aku, tapi karena Engkau yang hidup di dalam hidupku.